terjadi. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Gila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Gelar Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari dengan hormat sidang jemaat saya undang bangkit berdiri. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja. Bila katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil
tanganmu di hadapan Tuhan. Benar kau Allah, bagimu tiada mustahil. Haleluya Tuhan. Turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita. Di antara kita. Kita ada masih pada serial khotbah Yesus Kristus, nama yang dapat dipercaya, dalam membahas nama Yesus, 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan haleluya, hari ini kita sampai pada nama yang ke-94. Nama yang ke-94 dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan bacaan firman Allah terambil dari kitab Daniel pasalnya yang ke-7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpai bacaan firman ini, dengan hormat sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri. Dan marilah kita bacakan bahagian firman Allah ini secara berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap, dan ayat yang ke-14 nanti kita bacakan bersama-sama. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14. Dan demikianlah bunyi firman Allah. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya bersama-sama. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Silakan duduk jemaat kekasih, Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang sekali lagi ayatnya yang ke-13 dari bacaan Daniel 7. Karena di dalamnya terdapat nama Yesus Kristus Tuhan kita yang ke-94. Dan sekaligus kalimat-kalimatnya akan mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini. Pasal 7 ayat 13 sekali lagi demikian firman Allah. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Garis bawahi kalimat yang lanjut usianya itu. Sekali lagi, yang lanjut usianya itu, bersama 2-3, yang lanjut usianya itu. Kalimat yang lanjut usia adalah nama yang ke-94 dari Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus orang yang lanjut usia. Orang yang lanjut usia artinya lebih mula lahir
Dia Alfa dan dia Omega. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada sebelum langit ada. Sebelum bulan, bintang, matahari ada. Dia lebih dulu. Dia lebih tua dari Adam. Dia lebih tua dari siapapun. Dia lebih tua dari iblis. Ada kadang kalau orang berkata iblis lebih tua dari manusia, karenanya dia lebih panjang pengalamannya, betul. Tapi ada satu yang lebih tua, ada satu yang lebih awal dari segala sesuatu. Yesus Kristus Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang memulai, dia juga yang menyudahi segala yang telah dimulainya. Hari ini kita baca adalah mimpi daripada Daniel. Kalau minggu lalu kita lihat mimpi dari Nebukadnezar, maka hari ini kita lihat mimpi dari Daniel. Daniel melihat dalam penglihatan dan dahsyat benar penglihatan itu. Sebagai contoh, mari saya baca beberapa ayat pendahuluan dari Daniel pasal 7. Dikatakan ayat 1 mulai dari Daniel 7 berkata, pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Ayat 2, berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak 4 angin dari laut mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan dia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Ayat 5, dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, hayo makanlah daging banyak-banyak. Ayat 6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ayat 7, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melalap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Seterusnya kalimat-kalimat ini sampai habis dari Daniel 7. Dilihat tentang penglihatan-penglihatan. Kalau Nebukadnezar bermimpi melihat penglihatan patung yang terdiri dari berbagai benda, emas kepalanya, dada dan lengannya terbuat daripada perak, lalu punggung dan kakinya terbuat daripada benda-benda lainnya. Maka Bapak Ibu Saudara, itu gambaran dari kerajaan-kerajaan yang akan berdiri dan lenyap. Lalu datang kerajaan Allah yang digambarkan dalam sebuah batu yang kecil dan berguling, dan batu menjadi besar menutup seluruh bumi. Demikianlah gambaran Allah dan kerajaannya nanti. Hari ini kita melihat juga sama. Daniel melihat penglihatan dari berbagai binatang, dari singa, dari macan tutul, dari beruang dan binatang-binatang lainnya. Gambaran juga dari kerajaan-kerajaan yang akan datang. Kalau Bapak Ibu sudah baca seterusnya nanti dalam ayat-ayat terakhir, sudah temukan binatang-binatang itu gambaran dari kerajaan-kerajaan besar yang terjadi namun musnah semua. Lalu datang kerajaan Allah yang akan berdiri dan Kristus menjadi rajanya. Tapi hari ini bukan tekanan pada raja semata. Karena itulah kita dengar dalam kupasan-kupasan firman sebelumnya. Tapi hari ini saya tertarik kepada kalimat lanjut usia. Dan itulah nama yang ke-94 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita. Kata lanjut usia ditemukan dalam 3 ayat dalam Daniel 7 ini. Ayat 13 yang kita baca tadi ada kata lanjut usia. Tapi ayat 9 yang kita baca terdahulu, dikatakan dalam ayat 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Ayat 22, kalimat lanjut usia ditemukan dalam ayat 22, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Sudah lihat di sana kalimat lanjut usia dengan huruf besar. 3 katanya dipakai dengan letter besar, menunjuk kepada yang besar itu tidak lain adalah Allah itu sendiri. Yesus Kristus disebut yang lanjut usia. Ada 3 kebenaran ilahi yang perlu kita kaji dan bawa pulang sebagai berkat ilahi dalam ibadah kita ini, bertelian dengan kalimat lanjut usia.
Hal yang pertama, Yesus Kristus disebut yang lanjut usia, menggambarkan ia Tuhan yang layak menerima pujian, kehormatan, kemuliaan, dan kuasa. Dengar sekali lagi hal yang pertama, Yesus Kristus orang yang lanjut usia, menggambarkan ia sajalah Tuhan yang layak menerima pujian, kehormatan, kemuliaan, dan kuasa. Haleluya, kehormatan biasa diberi kepada orang-orang yang lanjut usia. Jika ada orang yang lanjut usia berjalan dalam ibadah ini, tertitih-titih, dia berjalan, terseok-seok dia melangkahkan kakinya. Orang akan berdiri dan berkata, mari mak, duduklah di sini. Dia rela berdiri dan dia memberikan kursinya, karena itulah penghargaan yang diberi. Tapi ada anak ABG yang masuk, orang tua bilang, carilah sendiri kau. Bangku kau cari, nggak ada, kau berdiri di pintu sana, karena tidak diberikan penghargaan. Anak-anak kadangkala orang pendeta pegang tangan di pintu, dipegang tangan mamanya. Anak kecil bengong aja, tidak disapa, karena banyak kali tidak masuk hitungan. Saudara sekalian, tetapi orang tua adalah mereka tumpuan dari kehormatan. Anda duduk dalam bus kota, Anda lihat nenek-nenek masuk, Anda berdiri tanpa disuruh. Tidak perlu orang bilang, tahu diri dikit dong lo, diri dong. Nenek-nenek suruh duduk, gak usah dikomando. Orang akan berdiri dengan sendirinya dan berikan penghargaan kepada dia. Orang tua ada tumpuan kehormatan, tumpuan penghargaan. Orang-orang memberi penghargaan kepada orang tua atau yang dituakan. Orang yang dituakan guru, orang yang dituakan adalah pemimpin. Orang yang dituakan adalah orang-orang yang menyandang pemimpin dalam bidang apa saja. Diberikan kehormatan, kemuliaan kepada orang-orang tersebut. Karena itu jika Yesus Kristus menyandang yang lanjut usia, berarti dia sajalah yang layak menerima penghargaan, layak menerima kehormatan, pujian, dan hormat. Kehormatan tidak boleh kita ambil, karena itu bukan punya kita, punya Allah. Jadilah orang sekaya mungkin dalam negeri ini, jadilah orang setenar mungkin dalam negeri ini, karena berbagai fasilitas, berbagai karunia yang dipercayakan Allah bagi saudara. Tapi ingat, jangan lupa satu hal, itu bukan punya Anda. Kemuliaan, kehormatan hanya punya seorang, yang bernama Yesus Kristus, yang Alkitab membahasakan bagi dialah kehormatan, kemuliaan. Kita sedang ada pada pintu merayakan Natal. Natal berbicara kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Jelas pada kita bahwa kehormatan dan kemuliaan adalah punya orang-orang yang lanjut usianya. Kalau orang lanjut usia itu mendapat penghargaan, Kristus menyandang nama yang lanjut usia. Apa sedang dia katakan pada kita? Dia sedang berbicara, bagikulah kehormatan, kemuliaan, puji. Haleluya. Jangan kita cari hormat, karena itu bukan punya kita. Kita harus cari siapa? Cari Tuhan. Anda ketemu Tuhan, ketemu semua. Karena dalam tangannya ada kemuliaan, kehormatan, kekayaan, ketenaran, dan kejayaan. Empunyamulah segala-galanya, baik yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Orang yang mencari Tuhan menemukan kekayaan. Orang yang cari kekayaan belum tentu menemukannya. Karena kekayaan itu punya sumber. Kekayaan itu punya sumber, dan sumber itulah Allah itu sendiri. Haleluya. Dikatakan dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 32, sebuah kalimat yang Allah berikan lewat Musa untuk mengatur hubungan di antara mereka satu dengan yang lain. Imamat 19 ayat 32 berkata, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Dengar, saya baca ulang sekali lagi Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Firman Allah berkata kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel, kalau ada orang tua yang lewat, kau harus bangun berdiri. Kenapa mesti bangun berdiri? Itulah penghargaan, penghormatan. Berarti orang tua itu tumpuan dari segala hormat. Anda bangun berdiri tanpa disuruh. Haleluya. Orang tua lagi lewat, Anda bangkit berdiri dan manggut. Kenapa? Kenapa mesti bangkit, bangun berdiri dikala orang tua sedang lewat? Itulah penghargaan kita. Itulah kehormatan yang diberikan pada mereka, karena lanjut usianya. Mereka lebih dulu lahir dari kita. Mereka lebih dulu makan asam garam kehidupan lebih dari kita. Karena itu bangkit berdiri merupakan sebuah penghargaan. Dan dikatakan lebih jauh dalam kalimat tadi, bahwa engkau harus memberi hormat kepada orang yang tua.
Hormatilah ibu bapamu, kata salah satu hukum Taurat. Hormatilah ibu bapamu supaya lanjut usiamu. Haleluya. Tidak peduli siapa orang tua kita, miskinkah dia, bodohkah dia, buta hurufkah dia, harus kita berikan penghargaan. Saya berkata berkali-kali dari mimbar ini, sayang, saya sudah diberkati Tuhan macam begini, orang tua saya tidak ada. Tapi jika mereka ada, saya akan panggil mereka dan membesarkan mereka dan membuat mereka sampai mereka mati dalam tanganku. Sebagai balas budi, sebagai penghargaanku kepada mereka yang telah membesarkan aku dengan susah payah. Mereka telah mengerjakan banyak hal demi diriku. Sebagai balasan budi, sebagai penghargaanku kepada mereka, pantaslah kita berbuat demikian. Haleluya. Hormati ibu dan bapamu. Dengan lain bahasa, hormati orang-orang yang lanjut usia. Merupakan ketetapan Tuhan bagi umatnya. Israel mengerti bagaimana memberikan penghormatan kepada orang-orang lanjut usia. Kalau Kristus menyandang predikat nama yang lanjut usia, berarti dia pun sama. Dia lebih dari orang tua, dia lebih dari majikan, dia lebih dari orang besar siapapun yang layak menerima pujian, kehormatan dan kemuliaan kita. Layak kita berikan itu kepadanya. Dan dengan segala fasilitas yang ada pada kita, segala hal yang alam dunia ini harus membantu kita untuk memberikan kehormatan, kemuliaan pada Tuhan. Dan di luar itu adalah jahat. Dunia tidak jahat. Dunia jahat sejauh dia membuat kita memiliki kehormatan dan kemuliaan dari Allah. Tapi jika dunia ini kita pakai untuk membantu kita lebih mengasihi Tuhan, lebih memuliakan dan menghormati Dia, lalu ke dunia yang kita pakai itu bukan lagi duniawi. Dia telah dikuduskan Allah dalam satu segmen rohani yang Dia pakai menjadi alat dalam tangannya. Karena itu hari ini tegas pada kita sekalian, Yesus adalah orang yang lanjut usia. Berbicara tentang Dia sajalah yang layak menerima kehormatan, pujian, kuasa, kehormatan daripada kita sekalian, bahkan dari ciptaannya. Haleluya. Kuasa dan wibawa ada pada orang-orang yang tua. Orang tua adalah orang-orang yang punya wibawa, orang-orang yang punya kuasa untuk menetapkan, menggariskan sesuatu kepada generasinya. Orang-orang tua mengambil keputusan. Anda meminta nasihat, Anda tidak datang kepada orang anak ingusan, anak ABG untuk Anda minta nasihat. Biasa Anda datang kepada mama, Anda datang kepada papa, Anda datang kepada orang-orang yang dituakan untuk minta petunjuk dan nasihat. Anda datang karena mereka adalah orang-orang yang mengerti memberikan pada Anda keputusan-keputusan berhikmat. Hikmat ada pada orang-orang tua. Mereka mempunyai wibawa dan kuasa untuk menegur, untuk mengajar, untuk mencambuk. Alkitab dengan tegas berkata, anak yang manakah yang tidak dihajar bapaknya. Kata bapa dikaitkan dengan mengajar. Bapa itu orang tua kita, orang-orang yang dituakan, orang-orang yang lanjut usia. Pada mereka ada wibawa untuk menegur, memutuskan sesuatu, karena itulah haknya mereka. Haleluya. Allah Yesus Kristus disebut yang lanjut usia. Berarti Dia sajalah yang punya wibawa untuk menetapkan langkah-langkah kita, menentukan sesuatu yang harus kita jalani. Dia menegur dan menghajar kita. Alkitab dengan tegas berkata dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-12, dikatakan karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Dengar saya baca ulang Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jika Kristus adalah orang yang lanjut usia, Dia sebagai seorang bapa berhak untuk menasehati, berhak untuk menegur, berhak untuk memberikan hukuman. Saya dalam bulan Ramadan ini membaca banyak kupasan-kupasan dari imam-imam yang punya hikmat. Mereka mengupas berbagai kupasan dalam surat kabar. Saya membaca beberapa cuplikan di antara mereka. Seorang yang cukup dikenal dalam negeri ini dari golongan saudara kita Muslim. Maka dia mempunyai suatu kupasan. Dia bilang begini, jika kita mendapat masalah, tergantung golongan mana yang mendapatkannya. Jika Anda orang benar, Anda golongan orang benar mendapatkan masalah, maka itu adalah ujian. Tapi jika Anda setengah benar, mendapatkan sengsara, mendapatkan masalah, maka itu teguran. Sedangkan Anda orang berdosa atau orang jahat mendapatkan masalah, maka itu persekot. Lunasnya di akhirat. Dengarkan saya jelaskan kalimat itu. Dia bilang jika Anda orang benar
Berarti Anda hidup bagus, Anda beribadah, Anda memberikan sedekah. Bukan sedekah, sedekah. Anda memberikan sedekah. Anda memberikan, Anda orang yang mantap, Anda baik, Anda saleh. Sehingga namamu juga ikut soleh. Maka Anda orang benar, mendapatkan masalah, maka itu ujian. Anda sedang diuji. Tapi kalau Anda setengah benar, artinya Anda beribadah, tapi buat dosa jalan terus. Anda memberi sedekah, tapi korupsi lebih banyak dari yang Anda beri. Anda melakukan doa setiap hari, tapi menyembah berhala jalan terus. Maka ini Anda setengah benar. Dan kalau orang setengah benar semacam ini mendapatkan masalah, maka itu teguran dari Tuhan supaya Anda bertobat. Tapi Anda orang jahat, sama dengan Imam Samudra. Temannya Amrosi yang merancang bom di Bali. Maka jika Anda mengalami masalah, maka itu persekot. Ganjaran Tuhan, hukuman Allah itu persekotnya, lunasnya di akhirat. Jadi kalau kita orang benar, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus, mendapat masalah, maka itu ujian Tuhan bagi kita. Hidup tanpa masalah bukan kehidupan. Hidup ini penuh dengan masalah. Nah, saya sebagai pendeta harus berikan acungan jempol kepada polisi Republik Indonesia. Karena bisa berhak menangkap perancang dan pembawa bom di Kute, bukan Kuta, Kute. Di Kute, Bali. Maka jempol, satu karya yang dahsyat. Harus kita beri acungan jempol. Bisa menangkap juga Imam Samudra. Dan dalam interview dengan polisi dan dimunculkan di koran, maka saya melihat ada beberapa segi positif dari Imam Samudra. Lepas daripada kejahatan yang dia perbuat, lepas dari usia yang baru 35, lepas daripada rancangan-rancangan lainnya yang dia sedang rancang bom Bali untuk berbagai tempat di tanah air negeri kita ini, maka ada segi positif dari Imam Samudra yang saya baca pada salah satu harian. Salah satu segi baik dari Imam Samudra ialah dia suka membaca. Orang kalau tidak suka membaca maka kurang ilmu. Orang yang tidak suka membaca mampet otak. Kalau orang yang suka membaca, dia ditajamkan terus. Karena buku itu ilmu yang dahsyat. Dia menajamkan pikiran, dia menajamkan penglihatan, dia menajamkan visi-visi kita. Karena itu orang yang tidak suka baca mampet otaknya. Kalau pendeta suka baca ngomongnya mantap. Pendeta yang suka baca khotbahnya keren. Kalau pendeta yang gak suka baca muter-muter aja terus. Mutar kayak gangsingan di tempat tok. Sampai orang bilang ini kok mutar-mutar mulu, lu mau kemana sini bapak pendeta ini? Karena dia tidak suka baca. Marilah jadi orang yang senang baca. Anda mesti baca apa saja. Ada ibu-ibu mengeluh, saya emang gak bisa masak. Saya bilang, Anda gak suka baca. Buku-buku masak tuh keren ada di toko-toko buku. Pergi, Anda beli satu buku, Anda baca bagaimana untuk masakan sukiyaki. Daging dipotong-potong begini. Habis daging dipotong, dibersihkan dengan air mendidih. Dibersihkan dengan air mendidih. Udah gitu bawang putih 3 bulir. Bawang putih 3 bulir. Bawang merah 5 bulir. Bawang merah 5 bulir. Langsung sukiyaki masak. Kenapa tidak? Asal Anda mau senang baca. Kalau Anda cuma butuhkan ilham dari surga untuk bikin sukiyaki, pasti laki begitu sampai karena Anda karang sendiri. Imam Samudra punya kehebatan, dia suka baca. Yang kedua, dia suka main internet. Tidak ada hari tanpa ke warnet. Apakah warnet itu? Bukan nama kue, tapi warnet artinya warung internet. Di kota manapun dia tiba, dia selalu cari warung internet.
Dan dia masuk ke sana karena lewat internet dia berkomunikasi dengan teman-temannya. Yang hebat dari Imam Samudra ialah kemanapun dia pergi, Al-Quran kecil tidak pernah lepas dari sakunya. Kita yang sudah 25 tahun ke gereja, bawa Alkitab boro-boro mau dipegang, dibungkus dengan koran pos kota. Teman tanya, "Kak, apa tuh?" "Baju." Kita malu membawa Alkitab kita. Yang hebat dari Imam Samudra ialah kemanapun dia pergi, Al-Quran kecil tidak pernah lepas dari kantongnya. Yang hebat dari Imam Samudra ialah hari ini di koran koran Rakyat Merdeka, saya baca suratnya kepada istrinya. "Neng, Aa itu kakak. Neng, Aa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan Neng sebagai istri. Aa bersyukur karena kita sedang menantikan kelahiran anak kita yang keempat. Melihat Neng, abang tambah gemes aja." "Neng tambah cantik, bikin Aa gemes aja." Lalu kalimat terakhirnya ini yang bagus pada dia. "Tapi Neng, makasih ingat, hidup ini terlalu panjang, penuh kesusahan dan amat berat." Itu kalimat Aa yang disebut Imam Samudra. Dalam pergumulannya itu dia menyadari hidup ini panjang, susah dan amat berat. Itu sebelum ditangkap. Karena begitu koran munculkan wajahnya, dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari aparat negara. Dari situ dia menyadari hidup ini terlalu panjang, susah dan amat berat. Itulah hidup manusia. Anda tidak perlu hidup dalam sikap hidupnya Imam Samudra untuk Anda menyadari hidup ini panjang, susah dan amat berat. Jauh-jauh hari Yesus Kristus yang menyandang predikat orang yang lanjut usia memproklamirkan sebuah kebenaran. Inilah kebenaran itu. Dalam dunia ini kamu mengalami banyak sengsara, tetapi pertetapkan hati karena aku telah kalahkan dunia ini. Seorang benar dan seorang anak Tuhan itu tidak perlu takut masalah. Dia tidak perlu keluhkan hidup ini panjang, susah dan amat berat kepada siapapun. Dia menyadarinya bahwa hidup ini panjang, susah dan berat. Tapi ada satu yang telah menaklukkannya. Ada satu yang telah membuatnya menjadi enteng bagi kita. Ada satu yang telah merubah kesusahan menjadi batu loncatan. Untuk melihat kemuliaan Allah yang satu kepada kemuliaan Allah yang lain. Melihat berkat Allah yang satu kepada berkat Allah yang lain. Dan orang itu yang mengalahkan dunia namanya lanjut usia. Dia lebih berpengalaman dari siapapun. Dia telah mengetahui dunia ini mau lari kemana. Karena dia yang merancangnya. Blueprintnya dalam tangan dan genggamannya. Karena itu sebagai setiap anak Tuhan yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, penuntun dan pembimbing langkah hidupnya, menyadari hidup ini susah. Hidup ini penuh dengan berbagai tantangan. Tetapi haleluya, Kristus telah mengalahkan semuanya. Yang harus aku percaya, harus aku buat ialah aku tetapkan hati. Dan ketetapan hati bagian dari beriman. Iman itulah ketetapan hati. Iman itu penjabarannya adalah ketetapan hati, tenang, damai, sejahtera. Itulah bahagian wujud daripada iman yang ditaruhkan kepada kesanggupan Allah. Jemaat kekasih, karena itu hari ini saudara sekalian kita datang pada satu kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah perlu menegur kita. Allah adalah adalah Allah Bapa, Tuhan, majikan, orang yang lanjut usia untuk menegur, menghajar, menasihati, membimbing kita supaya kita ada pada jalan kebenaran karena kehendaknya.
Haleluya, seorang tua mempunyai kuasa untuk menetapkan dan memutuskan sesuatu. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 35, Yesus Kristus berkata, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Kristus sebagai orang lanjut usia, seorang yang disebut lanjut usia, adalah seorang yang memiliki wibawa dan kuasa. Kalau Bapa mengatakan sesuatu, kita nggak bisa membantah karena dia yang punya kuasa. Dia punya wibawa untuk berbuat itu. Tidak bisa sembarang orang datang dan menetapkan sesuatu kepada kita karena kita bertanya, siapa Anda? Bapakku bukan. Oh, apa-apa aku juga bukan. Orang tua kita berbuat sesuatu, menyenangkan atau tidak menyenangkan hati kita, kita tunduk karena kita mengakui dia punya wibawa untuk berbuat itu. Kristus menyandang predikat orang lanjut usia. Satu pengakuan bahwa dialah yang punya kuasa. Dia punya segala sesuatu untuk berbuat apa saja bagi kita. Sebagai seorang penjunan diperlakukan apakah kepada segumpal tanah liat itu haknya. Dia mau jadikan segumpal tanah liat itu bejanakah, gelaskah, mangkokkah, apapun itu haknya. Dia punya kuasa untuk berbuat itu. Kristus berkata dalam Yohanes 3:35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tanganku. Segala sesuatu dalam tangannya. Dia punya wibawa, punya kuasa untuk menedukkan angin ributan gelombang. Dia punya kuasa untuk mengatur langkah hidupku. Yang harus aku buat ialah aku berserah. Aku percaya, aku tidak perlu bersungut tapi bersyukur. Karena apa yang ia buat itu baik dan indah pada waktunya. Karena itu jemaat kekasih, dia bukan saja punya kuasa yang dalam ungkapan Yohanes 3 ayat 35, tapi juga dalam Matius 28 ayat 18, dalam perintah agungnya kepada murid-muridnya. Dia berkata segala kuasa telah diserahkan Bapa ke dalam tanganku, baik yang ada di surga, di bumi dan di bawah bumi. Dia punya segala kuasa. Segala sesuatu dalam tangannya. Apapun dunia ini, siapapun yang mengotorinya, dengar. Kuasa tidak diserahkan ke dalam tangan mereka, tapi kuasa diserahkan dalam tangan seorang yang bernama Yesus Kristus yang menetapkan hidup kita dan menetapkan mati kita. Dia berkata dengan tegas, siapakah di antara kamu yang dengan khawatirnya dapat melanjutkan usiamu barang sehasta saja. Mati hidup kita bukan dalam tangan siapapun. Mati hidup kita dalam tangan tidak terletak pada tangan seorang preman, tidak tangan pada seorang penodong, tidak ada pada tangan orang yang membawa kampak merah di persimpangan-persimpangan lampu merah di kota ini. Tapi hidup mati kita dalam tangan seorang yang bernama Yesus Kristus. Yang dengan tegas Alkitab berkata, kenapa kamu takut kepada manusia yang hanya sanggup membunuh tubuh tapi tidak bisa mengapakan jiwamu. Tapi takutlah kepada Allah yang bisa membunuh tubuh tapi juga memasukkan jiwamu ke dalam neraka. Berikan tepukan tangan yang meriah kepada Dia. Haleluya. Jemaat kekasih, kemuliaan seorang tua juga ada bukan saja pada wibawanya untuk mengajar menegur, tapi juga ada pada rambutnya yang putih. Amsal 16 ayat 31 berkata, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Dengarkan sekali lagi Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Dalam bahagian firman yang lain dikatakan bahwa rambut putih adalah mahkota orang tua. Orang yang lanjut usia diwarnai dengan rambut putih. Rambut putih itu berbicara tentang seorang yang harus mendapat kehormatan dan kemuliaan. Kalau saudara baca Daniel pasal 7 ini, ayatnya yang ke-9 tadi yang saya baca bersama Bapak Ibu Saudara, sampai dengan ayat yang ke-10, lalu saudara kaitkan dengan Wahyu pasal 1 ayat 14, mirip sekali. Dengar saya baca dulu, Daniel 7 tadi ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ayat 10, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, kita kaitkan dengan Wahyu 1 ayat 14. Ayat 14 saja berkata, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Nanti saudara baca terus ayat 15 dari Wahyu pasalnya yang pertama. Saudara akan lihat gambaran tentang Daniel dan Yohanes di Pulau Patmos. Buku yang paling populer dan dikaitkan satu dengan yang lain tentang kedatangan Tuhan, kemuliaan akhir zaman, selalu adalah buku Daniel dan buku Wahyu.
Nah, dua buku ini dikaitkan walaupun penulisnya berbeda, masa hidupnya berbeda, tapi Tuhan yang satu yang merancangkan yang kemarin, yang merancangkan hari ini, dan merancangkan hari esok adalah Tuhan yang bersyukur mempunyai Tuhan seperti Dia. Dan rambut putih berbicara tentang kemuliaan seorang tua. Jadi kalau Yesus Kristus disebut orang yang lanjut usia, sekali lagi kebenaran yang sedang diketengahkan adalah bahwa Dia sajalah yang layak menerima pujian, kehormatan, dan ketinggian. Jangan kita mencuri apapun yang bernama kemuliaan, kehormatan. Itu punya Allah. Jangan meraih apa yang adalah Allah punya. Ambillah apa yang menjadi milik kita. Jangan kita jamah itu buah terlarang dalam hidup beriman. Buah terlarang itu bernama kemuliaan, kehormatan, kepujian, ketenaran hanya punya Allah. Anda jangan menjamahnya, karena dikala kau menjamahnya, Allah melawanmu. Karena Allah melawan orang sombong, tapi berikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Kebenaran yang kedua yang perlu kita kaji bertalian dengan nama Yesus. Yesus orang yang lanjut usia menggambarkan ia saja alamat segala masalah dan kesesakan kita. Dengarkan sekali lagi, orang yang lanjut usia adalah gambaran dari ia sajalah alamat segala masalah dan kesesakan kita. Dikala kita susah, kita lari kepada orang tua. Entah orang tua kita atau orang yang dituakan. Banyak kali kita datang kepada pendeta untuk minta nasihat karena Anda menganggap pendeta adalah orang yang dituakan. Orang-orang di mana kita menjadikan mereka alamat kita, dikala kesesakan melanda, di mana susah melanda, pening kepala kita, kita butuh orang untuk kita minta nasihat. Lembaga bantuan hukum di gereja kita pun kita jadikan orang tua untuk kita datang meminta nasihat dan petunjuk hukum. Kita minta nasihat, minta bimbingan kepada lembaga atau kepada orang yang kita anggap punya nasihat. Kita anggap orang-orang yang layak kita minta nasihat. Pada mereka lah kita lari dikala kesesakan melanda kita. Pada mereka lah kita lari dikala pening melanda pikiran kita. Pada mereka lah kita lari dikala kita mengalami jalan buntu. Dalam hidup berkeluarga kah, dalam bisnis kita kah, dalam bidang apapun kita lari. Kepada orang-orang yang kita anggap punya hikmat, punya nasihat, bimbingan dan petua. Jika Kristus menyandang predikat orang yang lanjut usia, berarti dia sedang berbicara begini, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, aku ini akan memberi sentosa padamu. Saya tidak bisa jamin tahun depan akan lebih baik dari tahun ini, tidak mungkin, karena Anda tidak bisa mengharapkannya. Kalau Anda dengar pendeta berkhotbah, tahun depan akan begini-begini, itu omong kosong, itu pikirannya doang, itu dia lagi hanya hibur-hiburin saudara. Tapi Alkitab dengan tegas berkata, zaman akhir akan datang satu masa yang sukar lagi sulit. Zaman akhir akan datang satu masa yang sukar lagi sulit. Dan kesulitan itu semakin nyata, semakin berkadar tinggi. Dari hari kepada sehari kadarnya semakin naik. Semakin naik sampai pada puncaknya. Sebelum anak manusia datang, orang yang lanjut usia yang akan datang dan diletakkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dan dia akan memerintah dengan adilnya. Karena itu harapan daripada khotbah hari ini adalah supaya kita jadikan Tuhan alamat kita dikala kesesakan melanda kita. Kita tidak boleh takut masalah, kita harus takut Tuhan. Karena setiap masalah jalan keluarnya pasti ada, dan Tuhanlah jalan keluarnya. Setiap pergumulan pasti ada jalannya, dan Kristuslah jalannya yang berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Pada Dialah kita lari, pada Dialah kita minta tolong. Yesus Kristus mengundang kita. Sekali lagi saya ungkapkan Matius 11:18. Marilah kepadaku kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, aku ini akan memberi sentosa padamu. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, ayat yang sangat populer yang biasa kita bacakan dikala ada kematian dan ibadah dan ayat penghiburan ini selalu dibacakan. Dengar saya bacakan ayat itu. Mazmur pasalnya yang ke-46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dengar saya baca ulang sekali lagi. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Apapun masalah yang akan datang, apapun kesukaran yang akan datang,
Jangankan kita anak Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun seperti Imam Samudra yang saya singgung tadi. Dia menyadari hidup ini panjang, susah dan amat berat. Tapi dia tidak menemukan jalan keluarnya. Mari kita juga harus mengakui bahwa hidup ini panjang, penuh dengan kesusahan dan terlalu berat. Tapi beratkah yang mana hidup ini? Kalau Kristus berkata, akulah gantungan pada tembok yang kokoh. Ayo permisi tanya. Berat tanggungan yang manakah? Kalau ada gantungan tersedia untuk kita gantungkan berat itu di sana. Beban itu kita gantungkan pada gantungan itu. Salah satu nama Yesus Kristus yang telah kita bahas selama ini berjudul gantungan pada tembok yang kokoh. Gantungan itu sendiri kokoh dan dia ada pada tembok juga yang kokoh. Yang anti banjir, yang anti angin ribut dan gelombang, anti gempa bumi. Karena dia sama adanya kemarin, sama adanya hari ini, dan sama adanya di masa-masa akan datang. Dia tidak berubah. Dulu dia tolong, sekarang dia tolong dan tolong terus. Dulu dia dengar doa, sekarang dia dengar doa dan dengar doa terus. Dulu dia buka jalan, sekarang dia buka jalan, haleluya. Dan dia buka jalan terus. Dia tidak berubah, dia gantungan pada tembok yang kokoh. Tidak ada beban yang terlalu berat kalau Anda gantungkan pada gantungan itu. Berat karena Anda pikul sendiri, berat karena Anda pecahkan sendiri, berat karena Anda pusing sendiri, haleluya. Hidup ini enak, hidup ini santai, hidup ini ringan, kuknya tidak berat. Kenapa? Karena Kristus menyuruh kita gantungkan itu pada dia. Dan dialah gantungan pada tembok yang kokoh itu. Haleluya, apapun yang terjadi dan akan terjadi, biarin saja. Itu bukan hak kita untuk mengurusnya. Hak kita untuk menguruskan ialah bawa bebanmu kepada gantungan itu dan gantung di sana. Dan kau lenggang kangkung. Haleluya. Taruhkan kepusinganmu di sana. Dan kau akan awet muda tanpa pergi ke beauty salon. Karena garis kesusahan hilang. Karena hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Haleluya, inang dikala susah datang. Kita tahunya bikin apa inang? Dikala Amang laporkan bahwa aku DPHK. Apa sambutanmu inang? Dikala tiurlan anakmu yang sudah menanjak usia ke-30 memberi laporan, inang tega perlindungan meninggalkan aku. Walaupun rencana perkawinan tahun depan telah kita rancang. Apa sambutanmu inang? Karena hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Kita bukan sekedar tanpa alasan inang. Alasan kita cukup banyak untuk alasan yang pertama, Tuhanlah alamat kita. Alasan yang kedua, Tuhanlah gantungan beban yang menghimpit jiwa kita. Yang ketiga, Tuhan sahabat yang menyertai kita. Satu orang takut, pasti hasilnya takut. Tapi satu orang takut ditambah satu orang takut, hasilnya setengah berani. Kenapa? Karena sudah dua orang. Satu orang takut tambah satu orang takut tambah satu orang takut, hasilnya berani. Mengapa tiga orang? Apalagi satu tambah 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 Tuhan Yesus. Halo? Lah satu orang takut tambah satu orang takut aja setengah berani. Apalagi satu orang takut tambah Tuhan Yesus. Duh elah. Pulang dari sini jalan dengan dada busung ke depan. Dan bilang, gua gak takut siapapun.
Tabrak tiang listrik baru tiang listrik. Siapa yang harus kita takuti jika Tuhan beserta kita? Natal artinya Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, takut pun hilanglah. Haleluya. Dan kita cuma lihat Tuhan di depan, Tuhan di belakang, Tuhan di kanan, Tuhan di depan, dan Dia mengitari kita. Jangan lihat kesusahan. Karena kau lihat kesusahan, kau tersiok-siok berjalan. Tapi kalau kau lihat Tuhan, tidak pusing dengan kesusahan. Mau jadi apa biarin. Aku melihat Tuhan di depan. Tuhan, aku lihat Tuhan aja. Tuhan bilang gitu dong. Kenapa nggak dari dulu? Soalnya aku baru dengar khotbah, kaulah gantungan pada tembok yang kokoh. Aku baru dengar bahwa kau memang orang lanjut usia, lebih pengalaman dari aku. Aku pikir aku yang lebih tua, katanya kau yang lebih tua dari aku. Baru umur 35 udah ngaku tua. Haleluya. Tuhan lebih tahu hidup ini dari kita, saudara. Kau nggak usah pecahkan. Kau pecahkan malah nggak pecah, kepalamu yang pecah. Jangan pecahkan hidup ini, haleluya. Seru Tuhan yang memecahkan, karena Tuhan lebih berpengalaman dari kita. Luar biasa kan? Lalu apa saja kita percaya. Percaya saja. Tuhan, aku percaya. Apapun yang terjadi, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah saja Tuhan. Dan hidup itulah yang bikin kita enteng. Enteng hidup ini dalam perjalanan iring Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah alamat segala masalah kita. Haleluya. Dia sangat terbukti di dalam masa kesukaran. Yang terakhir, lalu kita mau pulang. Ketawa ya, karena pulang enak didengarnya ya. Haleluya. Hal yang ketiga, Yesus Kristus adalah orang yang lanjut usia. Menggambarkan anugerah yang Ia berikan pada kita ada batasnya. Dengar, Yesus Kristus orang yang lanjut usia menggambarkan pada kita bahwa Ia yang memberikan anugerah kepada kita itu ada batasnya. Selanjut-lanjutnya orang berusia lanjut itu gak tinggal terus. Satu waktu harus innalillahi wa inna ilaihi rojiun alias koit. Ayub dalam penderitaannya yang begitu dahsyat memberikan kalimat menarik ini. Ayub 5 ayat 26. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Dengar, saya baca ulang Ayub 5 ayat 26. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Jadi setinggi-tingginya usia seseorang, selanjut-lanjutnya usia seseorang, akhirnya kemana juga? Lubang kubur. Berarti tidak ada usia lanjut yang tidak punya batasannya. Ada batasan usia lanjut. Pernah dicatat di Tiongkok, di Beijing, dikumpulkan orang-orang yang berusia lanjut. Dan diadakan upacara kepada mereka. Doilah, ada yang jalan temiring-miring. 101, ada yang 103, ada yang 105. Nah habis sudah begini, kemana? Ada batasnya bos. Jadi usia lanjut itu ada batasnya. Nah ada orang yang 600 tahun, ada pada waktu kitab Kejadian. Tapi begitu baca Mazmur 90, doa Musa, ajarlah kami membilang hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang berbudi. Kalimat berikutnya, adapun masa hidup manusia hanya 70 sampai 80. Lebih dari itu ada kemalangan dan sengsara. Mana ada orang 80 tahun yang jogging 100 kilo. Kenapa? Kelemahan. Ya kan? Mana ada orang yang umur 89 tahun manjat pohon mangga. Naik keranjang aja susah, boro-boro memanjat pohon mangga. Enggak ada kan? Kenapa? Karena kelemahan dan sengsara yang mewarnainya. Jadi ngomong lanjut usia, enggak ada yang lanjut terus.
Nggak ada yang orang bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jailah. Sajak siapakah gerangan itu? Hairul Anwar. Dailah. Nilai bahasanya 100. Hairul Anwar katanya berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah dia ungkapkan itu kalimat, umurnya udah 50. Kalau 1000 lagi 1050. Ya baru jalan 100 saja udah. Boro-boro mau 1000. Haleluya. Berarti umur ada batasnya kan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kemarin saya khotbah di Pluit. Full gospel businessman. Noilah. Pengusaha-pengusaha hadir. Di antara pengusaha ada nenek-nenek satu. Anaknya adalah salah satu businessman dari kelompok itu. Lama sekali dia kenal dengan saya. Dia pergi ke Korea tahun 75. Jadi udah sekian tahun kenal. Mak, apa kabar? Pak Yakob. Baik, mak. Mas sendiri gimana? Baik. Ngomong-ngomong udah umur berapa tahun ini? 81. Duh 81. Tapi kelihatannya kayak 60. Dan kalimatnya bilang gini, habis mah nggak pikirin susah, mama senang aja dalam Tuhan tuh. Jadi kalau hati gembira itu obat yang mujarab, dia bikin bersih muka sampai kulit hitam terkikis. Nggak deh, doilah nggak terkikis atuh kumaha Pak Yakob mah begini aja, kecuali diguyur minyak panas nah terkikis deh tuh. Begini aja, apalagi kontrol lapangan beberapa hari ini diilah kulit tambah gosong aja nih. Noilah aku jadi karena itu aku tadi mau pakai baju jas apa ya? Mau pakai jas yang agak gelap nanti nggak kelihatan gigi doang. Makanya cari-cari ini aja dah. Noilah supaya agak sedikit bagaimana gitu. Yalah. Supaya dia bisa membantu kulit. Nanti suruh dari belakang. Gak kelihatan pendetanya aja serah. Lah, lain kali gue mau bawa kekeran katanya. Lah gereja baru panjang 60 aja sudah mesti bawa kekeran. Apalagi gereja yang diameternya 80 nanti yang mau dibaru ini. Sudah bisa rame-rame bawa kekeran. Deilah. Orang ke kebaktian. Dek mau kemana? Gereja kok bawa kekeran? Iya gereja gue panjang. Jadi saudara sementara sehat sudah putar-putar kekeran. Haleluya. Sampai nampak gigiku yang gak rata ini. Haleluya. Luar biasa deh. Macam-macam aja kita. Aduh. Jadi yang penting buat kita, hidup ini adalah Tuhan punya. Haleluya. Anugerah Tuhan itu ada batasnya. Jadi kalau surah gak sungguh-sungguh sekarang, ayo. Mau kapan sungguh-sungguh? Kalau gak cari Tuhan sekarang, ayo. Kapan mau cari Tuhan? Serang gak bertobat sekarang, kapannya mau bertobat? Tunggu mati? Telat atuh. Sekarang waktunya. Hari ini adalah milik kita. Hari esok Tuhan punya. Jangan bilang nanti besok aja bro. Jangan. Dekat lagi nih tahun ini sudah mau kita tinggalkan nih. Sudah ambil putusan. Jangan masuk tahun depan tanpa kepastian keselamatan jiwa. Baptisan air 2 minggu dari sekarang akan dilaksanakan. Dan itu baptisan air terakhir. Dan baptisan air bukan upacara gereja yang harus dipenuhi. Baptisan air adalah proklamasimu. Engkau mengakui hari ini dan bukan besok. Kau jadikan Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Kau tolak yang lain. Hari ini aku menyatu dengan dia dalam matinya dan dalam bangkitnya. Karena itu aku percaya. Dan dengan iman aku laksanakan. Itulah baptisan. Buru-buru ambil langkah. Jangan tunda. Ada istilah bilang begini. Good opportunity never come twice. Kesempatan yang baik tidak pernah terulang untuk kedua kalinya. Kesempatan yang baik tidak pernah terulang untuk kedua kalinya. Minggu depan tanggal 1 Desember ada hari Minggu. Tapi hari Minggu sekarang tanggal 24 November tidak sama dengan hari Minggu tanggal 1 Desember akan datang. Hari Minggu tanggal 1 depan mungkin hujan. Hari ini tidak. Berkatnya minggu ini berbeda dengan minggu depan. Harinya sama, tapi berkatnya tidak sama.
kesempatannya tidak sama. Karena itu hari ini serahkan diri. Lanjut usia berbicara tentang batasan anugerah Allah. Allah punya batas. Hari ini kalau kita nggak cari Tuhan, tidak ada kesempatan lagi untuk mencarinya. Jika hidup ini berakhir. Karena itu hari ini dalam merenungkan nama Yesus Kristus yang ke-94. Orang yang lanjut usia. Berbicara tentang dia sajalah. Tumpuan, pujian, kehormatan, keagungan, ketenaran, kemasyhuran dan kuasa. Lanjut usia. Dialah alamat segala kesesakan, kesusahan, problema kita. Lanjut usia. Berbicara tentang batasannya. Setelah lanjut usia, ke lubang kubur kita turun. Ada batas, anugerah, rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang di dalam doa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nyanyikan pujian ini, kita pandang Tuhan, harapkan rahmat dan anugerahnya. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, haleluya.